Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan membahas tentang sistem bilangan real. Untuk sistem bilangan real sendiri itu adalah hal yang pokok ya dalam sebuah ilmu matematika atau biasanya juga dikatakan sebagai inti dari suatu ilmu matematika itu sendiri. Jadi sistem bilangan itu terbagi menjadi beberapa macam, namun yang akan dibahas pada kesempatan ini adalah mengenai bilangan real. Jadi bilangan real itu adalah bilangan yang merupakan gabungan ya. Jadi bilangan real itu adalah gabungan antara bilangan rasional dan bilangan irasional. Nah, bilangan yang dilengkapi dengan sifat-sifat bilangan disebut juga dengan sistem. Jadi di sini ada namanya sistem bilangan real. Itu adalah sifat-sifat bilangannya ya. Jadi kalau ada sifat-sifat bilangannya, maka di situ adalah dikatakan adalah sistem bilangan real. Nah, pada kesempatan ini saya akan membahas mengenai himpunan bilangan. Jadi sekarang saya akan membahas tentang himpunan bilangan. Nah, untuk himpunan bilangan ini sendiri itu ada beberapa macam ya himpunan bilangan. Di sini saya akan bahas yang pertama adalah himpunan bilangan asli. Jadi himpunan bilangan ini ada banyak dan kebetulan ini saya akan bahas tentang himpunan bilangan asli. Nah, di sini himpunan bilangan asli. Himpunan bilangan asli itu biasanya dinotasikan ya dengan huruf N. Nah, ini artinya natural ya. Nah, himpunan bilangan asli itu didefinisikan sebagai himpunan bilangan yang diawali dengan angka 1 dan seterusnya. Jadi kalau misalnya kita gambarkan anggotanya berarti N itu sama dengan 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Ini adalah mengenai himpunan bilangan asli. Lalu yang kedua itu ada namanya himpunan bilangan cacah ya. Himpunan bilangan cacah. Nah, untuk himpunan bilangan cacah ini adalah himpunan bilangan yang bilangannya itu tidak mengandung bilangan negatif. Nah, jadi kalau himpunan bilangan cacah ini dapat dinyatakan misalnya dengan misalnya C ya, cacah ya, itu sama dengan himpunannya dimulai dari angka 0, itu adalah bilangan cacah ya. Jadi berbeda dengan bilangan asli, bedanya yaitu kalau bilangan asli mulai dari angka 1, sedangkan bilangan cacah itu dimulai dari angka 0. Lalu ada lagi namanya himpunan bilangan bulat. Himpunan bilangan bulat. Nah, himpunan bilangan bulat ini biasanya dinotasikan dengan huruf Z ya, biasanya dinotasikan dengan huruf Z. Dia itu berasal dari bahasa Jerman ya, Zahlen. Nah, himpunan bilangan bulat ini dapat didefinisikan sebagai himpunan yang semua bilangan baik negatif maupun positif itu termasuk juga 0. Nah, itu ada di dalam anggota himpunan bilangan bulat. Nah, jadi nilai dari bilangan bulat itu sendiri adalah semakin ke kiri itu maka nilainya semakin kecil. Begitu pula sebaliknya semakin ke kanan maka nilainya itu semakin besar. Nah, himpunan bilangan bulat itu kalau dinotasikan itu Z sama dengan, berarti ini ya, kita mulai bisa tadi gabungan antara negatif dan positif beserta 0, berarti misalnya saya mulai dari negatif 3, negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2, dan 3, dan seterusnya. Nah, ini adalah himpunan bilangan bulat.
Lalu ada lagi setelah bilangan asli, bilangan cacah, bilangan bulat, ada lagi yang keempat yaitu bilangan rasional. Jadi tadi bilangan real itu gabungan antara bilangan rasional dan irasional. Nah, ini adalah bilangan rasional. Nah, himpunan bilangan rasional atau bilangan terukur itu biasanya dinotasikan dengan huruf Ki ya, atau quotient. Jadi himpunan bilangan rasional itu kita bisa definisikan bahwa himpunan bilangan yang dapat dinyatakan sebagai hasil bagi antara dua bilangan bulat. Nah, jadi dia merupakan hasil bagi dari bilangan bulat. Jadi di sini saya tulis hasil bagi dari bilangan bulat. Kalau misalnya bilangan rasional ini itu biasanya kalau misalnya bentuknya desimal, maka desimalnya kalau ini jika bentuknya desimal maka dia biasanya berulang ya. Jadi biasanya berulang. Nah, nanti kita kasih contohnya ya. Atau dia berulang atau mempunyai pola. Jadi kalau bilangan rasional itu kalau misalnya bentuknya desimal, dia biasanya tipenya berulang atau dia punya pola. Adapun himpunan bilangan rasional itu terdiri dari bilangan bulat pecahan, baik dia murni maupun desimal. Jadi kalau kita nyatakan fungsinya yaitu Q sama dengan P per Q ya. Tadi hasil bagi dari bilangan bulat ya. Sehingga di mana P dan Q itu elemen dari elemen dari Zahlen ya, dari campur ya, Zahlen atau dari bilangan bulat. Jadi P bagi Q itu sedemikian sehingga Q itu elemen dari bilangan bulat di mana Q-nya itu tidak boleh sama dengan 0. Nah, sebagai contoh di sini kalau untuk bilangan rasional itu misalnya yaitu 1/2. 1/2 ini yaitu adalah 0,5. Nah, ini desimalnya bentuknya pola ya, 0,5, atau bisa juga 1/3 itu sama dengan 0,333 dan seterusnya. Nah, itu ya. Jadi ini adalah termasuk himpunan bilangan rasional. Dan yang kelima ada namanya bilangan irasional. Jadi kalau ada rasional berarti irasional. Nah, irasional ini adalah kebalikan dari rasional itu sendiri. Kalau misalnya bilangan rasional ini terukur ya, kalau irasional itu tidak terukur. Jadi kebalikan dari rasional ya. Nah, jadi seperti ini. Jadi himpunan bilangan irasional atau tidak terukur ini bisa didefinisikan sebagai himpunan bilangan yang tidak dapat dinyatakan sebagai hasil bagi ya. Berarti tadi kan yang ini hasil bagi, berarti ini bukan hasil bagi ya, bukan hasil bagi antara dua bilangan bulat dalam bentuk P per Q gitu ya. Nah, gitu. Biasanya bilangan irasional ini itu kalau bentuknya desimal itu dia tidak berulang dan tidak mempunyai pola. Jadi jika bentuknya desimal maka biasanya tidak berulang atau tidak mempunyai pola. Nah, sebagai contohnya di sini saya misalkan untuk bilangan irasional itu misalnya nilai E. Kita tahu ya bahwa nilai E itu adalah 2,7128 dan seterusnya. Jadi D ini dia tidak berulang dan juga tidak tahu polanya ya. Atau misalnya contohnya Pi.
Tapi kita tahu biasanya 3,14 ya. Tapi kalau kita jabarkan 3,14 itu masih ada belakangnya 1, 5, 9 dan seterusnya. Jadi dia bentuknya desimal tapi dia tidak punya pola dan tidak pula berulang. Oke, selanjutnya himpunan bilangan yang keenam ya, himpunan bilangan real. Jadi kita tahu ya tadi himpunan bilangan real itu biasanya dinotasikan dengan huruf R. Lalu himpunan bilangan real ini terdiri dari tadi ya yang sudah saya sebutkan, yaitu rasional dan irasional. Jadi himpunan bilangan real itu gabungan dari bilangan yang terukur dan bilangan yang tidak terukur, atau bisa dinotasikan dengan R sama dengan X, sedemikian sehingga X bilangan real. Nah, dari 6 ya, saya jabarkan 6 saja. Jadi dari 6 himpunan yang kita bahas barusan atau yang kita bahas tadi, kita dapat menarik kesimpulan bahwa yang pertama tadi ada himpunan bilangan asli. Himpunan bilangan asli itu adalah subset ya, adalah subset dari himpunan bilangan cacah. Jadi dia merupakan bagian dari himpunan bilangan cacah. Terus yang kedua, himpunan bilangan cacah itu adalah subset dari himpunan bilangan bulat. Jadi asli itu subset dari cacah, cacah itu subset dari bulat. Dan yang ketiga, kita bisa ambil kesimpulan bahwa himpunan bilangan bulat itu adalah subset dari himpunan bilangan rasional dan irasional. Di himpunan bilangan bulat itu adalah subset dari si himpunan bilangan rasional dan irasional. Sedangkan himpunan rasional dan irasional itu sendiri kita tahu bahwa dia merupakan subset dari himpunan bilangan real. Jadi himpunan bilangan rasional dan irasional itu merupakan adalah subset dari himpunan bilangan real. Jadi itu ya pembahasan singkat mengenai himpunan bilangan real atau yang dapat kita simpulkan dari beberapa himpunan yang kita bahas tadi, seperti himpunan bilangan asli, himpunan bilangan cacah, himpunan bilangan bulat, himpunan bilangan rasional dan irasional, serta himpunan bilangan real. Oke, setelah kita bahas tentang bilangan real, maka kita akan membahas mengenai bentuk pangkat. Nah, di sini ya bentuk pangkat ya. Jadi bilangan berpangkat itu adalah suatu bilangan yang dipangkatkan dengan bilangan lain. Nah, pangkat dari suatu bilangan itu dapat berupa bilangan positif, bilangan negatif maupun pecahan. Nah, fungsi notasi pangkat itu adalah salah satunya untuk menyederhanakan penulisan atau bisa juga menyingkat penulisan. Di mana notasi pangkat itu dapat menghemat tempat, sehingga notasi pangkat banyak digunakan dalam perumusan dan penyederhanaan perhitungan. Sebagai contoh dari bentuk pangkat yaitu misalnya 10.000. Berarti di sini kita bisa menulisnya dalam bentuk pangkat itu sama saja dengan 10 pangkat 4. Nah, di bentuk pangkat ini ada 3 macam pangkat ya. Yang pertama ada pangkat bulat positif
ada pangkat bulat negatif, dan ada pangkat bulat 0. Saya akan bahas satu-satu dulu ya mengenai pangkat bulat positif terlebih dahulu. Jadi pangkat bulat positif ini itu dapat dinyatakan dalam bentuk bilangan berpangkat di mana pangkatnya adalah positif. Sebagai contoh, 5 pangkat 1. Jadi pangkat yang kecilnya ini itu bernilainya positif. Berarti ini sama saja dengan 5. Lalu 5 pangkat 2 misalnya, itu hasilnya 25 dan seterusnya. Nah, jadi bentuk si 5 pangkat 1 dan 5 pangkat 2 ini adalah bilangan bulat positif, di mana yang ini itu adalah pangkat positifnya. Dan yang angka 5-nya ini namanya adalah bilangan pokok. Nah, pangkat positif ini atau pangkat atau biasa juga disebut dengan namanya eksponen. Jadi gitu ya. Jadi bentuk eksponennya itu positif. Ya, ini 1 dan yang ini 2. Nah, untuk sifat-sifat, jadi di sini saya akan bahas tentang sifat-sifat pangkat bulat positif. Yang pertama, sifat-sifatnya yaitu jika M dan N itu adalah bilangan bulat positif dan A itu adalah dimisalkan bilangan real sembarang, maka sifatnya menjadi A pangkat M dikali A pangkat N itu sama saja dengan A M ditambah N. Jadi ini sifat yang pertama ya. Kalau si M dan N itu bilangan bulat positif, terus A-nya itu adalah bilangan real sembarang, maka bisa menggunakan sifat A pangkat M dikali A pangkat N, di mana A menghasilkan A pangkat M ditambah dengan N. Sebagai contoh ya, kita kembali ke contoh. Di sini tentukan nilai dari 2 pangkat 2 dikalikan 2 pangkat 3. Ada beberapa cara yang bisa kita pakai. Nah, karena berhubung kita mau bahas mengenai sifatnya, jadi kita pakai rumus untuk sifatnya. Jadi A-nya ini tetap sama ya, sama-sama 2, di mana A-nya di sini adalah 2. Lalu M dan N-nya bernilai 2 dan 3. Sehingga A-nya 2, M-nya tadi 2 ditambah 3. 2 ditambah 3 berarti 2 pangkat 5. 2 pangkat 5 ini adalah 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2. Berarti 2-nya ada 5 kali, sehingga didapatkan hasilnya adalah 32. Nah, ini adalah sifat-sifat pangkat bulat positif yang pertama. Kalau dia bentuknya adalah perkalian. Kita akan bahas sifat yang kedua, yaitu jika M dan N adalah bilangan bulat positif dan A adalah bilangan real sembarang, di mana A itu tidak boleh sama dengan 0, maka A pangkat M dibagi A pangkat N itu sama saja dengan A pangkat M dikurangi dengan N. Jadi ini adalah sifat dari pangkat bulat positif yang kedua. A pangkat M dibagi dengan A pangkat N itu sama saja dengan A dipangkatkan dengan M dikurang dengan N. Untuk lebih jelasnya kita ke contohnya. Contohnya misalnya adalah tentukan nilai dari 7 pangkat 5 dibagi dengan 7 pangkat 3. Sehingga di sini nilai A-nya adalah 7, M dan N-nya bernilai 5 dan 3.
Sehingga 7 pangkat 5 dibagi 7 pangkat 3 adalah 7, M-nya 5, N-nya 3, menghasilkan 7 pangkat 5 dikurang 3 adalah 2. Sehingga 7 pangkat 2 adalah 49. Nah, ini adalah penyelesaian menggunakan sifat-sifat bilangan real yang kedua. Lalu ada lagi sifat yang ketiga ya, yaitu jika M dan N itu adalah bilangan bulat positif dan A itu adalah bilangan real sembarang, maka A yang dipangkatkan M dipangkatkan lagi dengan N menghasilkan A pangkat M dikali dengan N. Oke, jadi kalau ada bilangan bulat M dan N yang positif, nah ini posisinya seperti ini ya, sudah dipangkatkan kembali, maka pangkatnya bisa dikalikan. Sebagai contoh, 2 pangkat 2 dipangkatkan 3, misalnya seperti itu. Berarti di sini A-nya di sini adalah 2, M dan N-nya di sini adalah 2 dan 3. Berarti A-nya 2, M-nya 2 dikali dengan 3. Sehingga hasilnya adalah 2 pangkat 2 dikali 3 hasilnya adalah 6. 2 pangkat 6. Kita tahu bahwa 2 pangkat 6 berarti 30. Oh, berapa nih? 2 kali 2 kali 2 kali 2. Berarti 2 kali 2 4. Kali 2 8. Kali 2 16, kali 2 32, kali 2 64 ya. Jadi di sini hasilnya adalah 64. Di sini hasilnya adalah 64. Jadi untuk bilangan bulat positif yang dipangkatkan ya, bilangan real yang dipangkatkan lalu dipangkatkan kembali, kita bisa menggunakan sifat-sifat bilangan positif yang ketiga. Lalu sifat bilangan positif yang keempat, di sini jika M dan N itu adalah bilangan bulat positif dan A itu adalah bilangan real sembarang, jadi maka kita bisa pakai sifat-sifatnya. A dikali B yang dipangkatkan dengan P itu sama saja dengan A pangkat P dikali B pangkat P. Atau ada lagi A per B yang dipangkatkan P itu hasilnya sama saja dengan A pangkat P dibagi dengan B pangkat P. Jadi ada 2 sifat ya di sini ya. Oke, untuk lebih jelasnya kita ke contoh soal. Untuk contoh yang pertama dulu, untuk rumus yang pertama yaitu misalkan 3 dikali 5 dipangkatkan dengan 2. Nah, kita bisa menggunakan rumus yang ini atau menggunakan sifat yang ini menjadi 3 pangkat 2 dikalikan dengan 5 pangkat 2. Kita tahu 3 pangkat 2 itu adalah 9 dan 5 pangkat 2 itu adalah 25. Sehingga 9 dikali 25 itu menghasilkan 225. Selanjutnya untuk yang sifat yang pembagian, kita bisa ambil contoh misalnya 3 per 5 yang dipangkatkan dengan 2 itu menghasilkan 3 pangkat 2 dibagi dengan 5 pangkat 2, yaitu adalah 9 per 25. Selanjutnya, setelah memahami sifat-sifat pangkat bulat positif, nah sekarang saya akan membahas mengenai pangkat bulat negatif. Jadi di sini saya akan bahas mengenai pangkat bulat negatif.
Jadi pada bentuk perpangkatan itu pangkat dari bilangan dasar itu dipastikan kurang dari 1 atau kurang dari 0 ya. Maka akan diperoleh pangkat bilangan bulat negatif. Atau kita bisa notasikan jika A tidak sama dengan 0, di mana A itu adalah bilangan real dan N itu adalah bilangan bulat positif, itu kita bisa simpulkan bahwa A pangkat min N ya, itu sama saja dengan 1 per A pangkat N. Atau kita bisa juga lihat di contoh soal supaya lebih mudah paham. Saya misalkan di sini 2 pangkat negatif 3. Sehingga kalau kita substitusikan ke dalam rumusnya itu menghasilkan 1 per 2 pangkat 3. Jadi tanda negatifnya hilang ya kalau dia dijadikan pecahan seperti ini. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa 2 pangkat min 3 itu hasilnya adalah 2 pangkat 3 ini hasilnya 8 ya. Jadi 2 pangkat min 3 itu adalah 1 per 8 ya. Selanjutnya setelah pangkat bulat negatif dan positif, ini ada juga yang namanya pangkat bulat 0. Jadi kalau pada bentuk perpangkatan, pangkat dari bilangan dasarnya itu adalah 0 atau diperoleh pangkat bilangan bulat 0. Jadi kalau kita tulis, bisa saya tulis jika A itu tidak sama dengan 0, di mana A itu adalah bilangan real dan N itu adalah bilangan bulat 0, maka A pangkat 0 sama dengan 1. Jadi segala sesuatu yang dipangkatkan dengan 0 itu menghasilkan atau bernilai 1. Sebagai contoh di sini 2 pangkat 0, 1. 7 pangkat 0, 1. Lalu ada lagi misalnya 10.000. 10.000 pangkat 0 itu pasti juga hasilnya adalah 1. Oke, demikian pembahasan mengenai sistem bilangan real dalam bentuk tadi mengenai himpunan ya, mengenai himpunan dan bentuk pangkat. Saya Heri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.